Malam ini, mungkin banyak dari kita yang sedang menghadapi pencobaan. Dan seringkali pencobaan itu menyakitkan dan mengecewakan hati kita. Namun ajarlah kami Tuhan, untuk mengampuni dan selalu bersyukur kepadamu. Mari sama-sama kita akan pujikan lagu Mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Mampukan kami Tuhan untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Mampukan kami Tuhan untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mampukan kami Tuhan untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan bersama dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Kita buka Alkitab kita dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dan 25. Kita lanjutkan dengan pasal 4 ayat 14 dan 17. Sekali lagi, kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai ayat 25. Kita lanjutkan dengan pasal 4 ayat 14 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab
untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Pasal 4 ayat 14 sampai ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah penderitaan dari kacamata Allah. Sekali lagi, penderitaan dari kacamata Allah. Tema yang cukup berat. Penderitaan dari kacamata Allah. Artinya teman-teman semua, setelah kita membahas firman Tuhan ini, kita sudah siap untuk menderita. Amin. Kita akan bersama-sama membahas tentang penderitaan dari kacamata Allah. Apa itu penderitaan, teman-teman? Saya melihat dari KBBI mendefinisikan penderitaan sebagai keadaan yang menyedihkan, yang harus ditanggung. Sekali lagi, keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Ketika kita berbicara tentang keadaan yang menyedihkan, itu melingkupi banyak hal. Ketika teman-teman dan saya ditinggal oleh orang-orang terkasih, contohnya mungkin orang tua, papa atau mama, keluarga yang sangat kita kasih, tentu itu adalah sebuah kesedihan terbesar. Dan itu disebut penderitaan. Ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasih, saya katakan tadi, itu merupakan penderitaan. Ketika teman-teman tidak naik kelas, ketika teman-teman berusaha mencari kampus, sudah berjuang kemana-mana, dan pada akhirnya tidak menemukan, itu juga tergolong dalam penderitaan secara psikis. Kita sudah berusaha untuk mendapatkan sesuatu, berusaha semampu kita, tetapi kita tidak menemukan, maka itu tergolong dalam penderitaan. Entah itu fisik maupun psikis yang kita alami. Teman-teman, demikian juga ketika seseorang menderita karena diputus oleh pacarnya, itu derita lu teman-teman, bukan gua teman-teman, oke? Itu derita lu sendiri, tapi itu pun disebut penderitaan. Intinya adalah penderitaan merupakan sebuah keadaan yang menyedihkan, yang ditimpakan atau harus kita tanggung. Sampai di sini teman-teman cukup jelas untuk kita pahami tentang apa itu makna penderitaan secara umum. Kenapa teman-teman? Penderitaan ini bukan hanya orang Kristen. Penderitaan itu menjadi konsumsi publik. Setiap orang, setiap suku, setiap bahasa, semua menghadapi namanya itu penderitaan. Oleh sebab itu penting untuk kita melihat bahwa penderitaan secara umum diartikan seperti itu. Keadaan kondisi yang menyedihkan, yang sakit, yang harus kita alami. Oleh sebab itu kita akan melihat, tadi sudah secara umum, sekarang kita melihat penderitaan dalam persepsi kekristenan. Kita melihat penderitaan dalam persepsi kekristenan. Teman-teman, ada seorang bapak yang sangat-sangat saleh. Dia sangat rohani hidupnya. Dia memiliki seorang istri yang cantik. Dia memiliki anak-anak juga yang cantik. Anak laki-laki yang ganteng-ganteng. Dia kaya di zamannya. Dia sangat sukses secara harta berkelimpangan.
Semua yang dia butuhkan terpenuhi. Akan tetapi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, secara tiba-tiba semua yang ia miliki tersebut lenyap. Tidak ada satupun yang tertinggal. Anak-anak yang dia kasihi meninggal dalam waktu seketika. Semua kekayaan yang dia miliki lenyap. Siapa dia? Dia adalah Bapak Ayub. Namun teman-teman, ketika kita melihat pribadi Ayub dalam kapasitasnya sebagai seorang yang saleh, dia tidak pernah menyalahkan Allah atas setiap pergumulan yang dialami. Dia tidak menghujat Allah, tapi dia tetap menunjukkan bahwa dia seorang saleh yang bergantung kepada Tuhan seutuhnya. Dan pada akhirnya dia timbul sebagai pemenang. Rekan-rekan remaja pemuda yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita pun demikian. Penderitaan, ujian iman di dalam kehidupan kita akan datang sewaktu-waktu tanpa kita sadari. Hal-hal jelek akan menimpa kita, hal-hal buruk akan menimpa teman-teman dan saya kapan saja. Oleh sebab itu, tentu teman-teman, kita harus waspada, kita harus menjaga diri kita dengan baik. Kondisi hati kita harus kita jaga sedemikian rupa. Terlebih dalam iman kekristenan, saat ini teman-teman dan saya menghadapi sebuah realita yang sangat-sangat berat, yaitu berkaitan dengan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita saat ini, kita nggak mengalami penganiayaan secara fisik. Tetapi kalau kita berada di komunitas-komunitas tertentu, kita adalah minoritas yang selalu dilihat, wah ini orang Kristen, harus menunjukkan perbedaan. Kalau tidak teman-teman, kita akan menghadapi bulian, olokan mungkin. Wah ini orang Kristen ya, yang menyembah Tuhannya, yang telanjang, yang disalib, atau lain sebagainya. Kita dibuli karena keyakinan kita. Teman-teman, itu perjuangan iman yang teman-teman dan saya harus hadapi. Berkaca dari pembahasan tadi secara umum maupun dalam kisah Ayub teman-teman, maka kita tidak harus menyalahkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Kenapa? Karena penderitaan dialami oleh setiap orang, termasuk teman-teman dan saya. Orang-orang di luar kekristenan pun mengalami penderitaan. Oleh sebab itu, dengan pemahaman tersebut, kita menerima setiap ujian, penderitaan yang kita alami. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan kita. Tuhan kita pun juga telah memberikan teladan yang terbaik bagi kita. Yesus Kristus lebih dahulu menderita. Ia tidak berdosa, tapi ia disiksa. Tipu daya tidak ada di dalam mulutnya, tapi ia pun harus menderita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa ia yang tidak berdosa telah dibuat jadi dosa, yang tidak bersalah telah dibuat jadi bersalah. Itu sesuatu tanggungan penderitaan yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya ia harus berhadapan dengan salib. Itu adalah puncak daripada penderitaan Yesus yang tertinggi. Nilai edukatif buat kita adalah janganlah kita menderita karena kesalahan kita sendiri. Maksudnya apa teman-teman? Penderitaan di sini. Contohnya Yosua tiba-tiba telepon saya, Nelson tolong saya ini dianiaya sama sekelompok orang. Apa masalahnya? Ini saya bawa lari anak perempuannya orang. Nah itu maksudnya jangan seorang menderita karena hal tersebut. Firman Tuhan katakan tadi dalam 1 Petrus 4 ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Dan itu sangat-sangat memalukan. Akan tetapi kita harus bersukacita jika kita menderita karena kebenaran, seperti teladan Yesus. Ia menderita karena kebenaran. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 14 dan 16 dikatakan demikian.
Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena Kristus. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Luar biasa. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Di ayat 16, tetapi jika kita menderita sebagai orang Kristen, maka Alkitab katakan jangan malu, teman-teman. Ketika kalian memilih untuk menjadi orang Kristen, tentu kalian akan mendapatkan banyak sekali hujatan, tantangan. Tetapi jangan, teman-teman, kita malu, apalagi kita meninggalkan Tuhan. Banyak sekali saat ini, teman-teman, anak muda-mudi Kristen yang digoncang imannya karena mungkin pekerjaan, karena mungkin pasangan hidup, pergaulan yang bebas, akhirnya ia meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan yang kita alami juga, teman-teman, secara psikis. Ketika teman-teman ada waktu untuk game bersama teman-teman, untuk shopping bersama teman-teman, untuk jalan-jalan dengan teman-temannya, untuk nonton bareng teman-temannya, tetapi kalian memutuskan untuk mengikut Yesus, untuk mengutamakan ibadah, persekutuan dengan teman-teman remaja pemuda, itu merupakan sebuah penderitaan. Kalian menderita melawan daging. Ketika kalian bebas untuk di luar, tapi kalian harus terlibat di dalam pelayanan, itu pun juga, teman-teman, disebut penderitaan. Kalian bayar harga. Tapi jika kalian investasikan waktu kalian untuk melayani Tuhan, saya yakin dan percaya, teman-teman, apa yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Mungkin saat ini sebagai orang percaya, kita belum sekali lagi mengalami penderitaan atau penganiayaan fisik seperti teman-teman kita di Korea Utara atau di Timur Tengah, di mana mereka harus mempertaruhkan hidup mereka untuk mempertanggungjawabkan iman mereka. Kita belum sampai di sana. Maksud daripada tujuan firman Tuhan pada hari ini adalah menyiapkan kita untuk tetap waspada, untuk tetap siap, sehingga ketika penderitaan itu datang, kita kuat menghadapinya. Kita nggak pesimis, kita nggak takut. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus telah terlebih dahulu menderita buat teman-teman dan saya. Penderitaan juga memiliki tujuan yang luar biasa, teman-teman. Ternyata namanya penderitaan itu punya tujuan. Apa sih tujuan daripada penderitaan? Yang pertama, memurnikan kita. Teman-teman dapat melihat dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Pasal 5 ayat 10. Untuk memurnikan kita. Kita yang beriman mungkin suam-suam kuku. Tetapi ketika menghadapi penderitaan, penganiayaan, kita dituntut untuk dimurnikan oleh Tuhan. Yang kedua, untuk menyingkirkan kesombongan. Seorang anak remaja atau pemuda yang multi talent biasanya cenderung untuk jatuh di dalam kesombongan. Atau dia dilihat sebagai orang sosok yang sangat rohani. Seringkali orang-orang seperti itu mulai memandang rendah orang lain. Oleh sebab itu kadang-kadang Tuhan izinkan sebuah penderitaan, bisa fisik atau yang lainnya, sehingga ia sadar ia bukan siapa-siapa, sehingga ia diselamatkan daripada dosa kesombongan. Yang ketiga, melalui penderitaan yang teman-teman dan saya alami, membuat hidup kita lebih kudus, membuat hidup kita lebih murni di hadapan Tuhan. Yang keempat, melalui penderitaan yang teman-teman dan saya alami, memberikan kekuatan rohani kepada orang lain. Ketika contohnya Selin menghadapi pergumulan dan ia mampu menghadapinya. Pergumulan itu mungkin berat, penderitaan itu berat, tetapi Selin bisa melewatinya dan disaksikan kepada rekan-rekan sekalian
maka kita menjadi kuat. Wah, kalau Selin bisa, kenapa saya tidak bisa? Saya juga anak Tuhan, pasti saya bisa. Yang berikut, tujuan daripada penderitaan yang kita alami untuk suatu maksud yang tidak kita ketahui saat ini, teman-teman. Contohnya adalah Yusuf. Yusuf sebelumnya tidak tahu mengapa ia harus menderita. Ia terancam nyawanya oleh kakak-kakaknya sendiri. Dimasukkan ke dalam sumur, dijual ke Mesir, teman-teman. Dia tidak tahu. Tentu dia bertanya, Tuhan, kenapa saya menderita seperti ini? Tetapi pada akhirnya, teman-teman, melalui Yusuf menolong banyak bangsa, bahkan keluarganya sendiri dipelihara oleh Yusuf. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang kami renungkan bersama pada hari ini. Tolong kami ya Tuhan, sehingga ketika kami harus menderita karena iman kami kepada Engkau, biarlah kami dikuatkan, kami ditolong Tuhan, sehingga kami mampu melewati hari demi hari, dan kami tampil sebagai pemenang. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan kami yang kami sembah dalam Kristus Yesus telah menang, sehingga kami juga menjadi orang-orang menang. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak-Mu, pemuda remaja yang luar biasa. Mereka terus berjuang, berusaha untuk mengarungi perjuangan iman mereka. Tolong mereka ya Tuhan, sehingga melalui mereka nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan semua kami bersama-sama menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Hanya Tuhan Yesus sumber pengharapan dan kekuatan di dalam hidup kita. Biarlah kita tetap tegar dan terus berjalan bersama Tuhan dalam menghadapi badai di hidup. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku, dasar yang kokoh menopangku. Ajarku Tuhan, lakukan firman-Mu, agar ku kuat bersama-Mu. Di saat badai datang menerpaku, ku tetap kuat bersama-Mu. Hanya Engkaulah sandaran hidupku, penolong dan pengharapanku, dan ku tetap tegar walau masa sukar harus ku hadapi di dalam hidupku, dan ku terus berjalan dan tetap bertahan menghadapi semua badai di hidupku. Yesus kekuatanku. Di saat badai datang menerpaku, ku tetap kuat bersama-Mu. Hanya Engkaulah sandaran hidupku, penolong dan pengharapanku, dan ku tetap tegar walau masa sukar harus ku hadapi di dalam